Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Mufasa The Lion King. Bagi yang belum nonton alur cerita film The Lion King yang pertama, linknya ada di deskripsi. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan tentang kisah riwayat hidup ayah dari Simba yang bernama Mufasa. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah film The Lion King yang pertama, Simba dan Nala telah melahirkan seekor anak betina yang bernama Kiara. Kini, Nala sedang mengandung dan Simba akan mengajak Nala ke oasis yang tenang untuk menantikan kelahiran anak kedua mereka. Oleh karena itu, Simba berpesan kepada Timon dan Pumba untuk menjaga Kiara dan jangan cerita yang aneh-aneh selama dia menemani Nala. Setelah Simba pergi, Timon dan Pumba malah mengarang cerita bahwa merekalah yang telah mengalahkan Scar di film pertama. Tiba-tiba petir menyambar yang membuat mereka lari ketakutan. Tak lama kemudian, Rafiki si monyet datang. Dia berkata pada Kiara bahwa ketika Simba seusianya, dia juga takut dengan petir. Lalu almarhum kakeknya Nala, yaitu Mufasa, mengajak Simba ke atas tebing untuk mengajarinya menjadi pemberani. Namun, Kiara tetap merasa kalau dia tidak bisa menjadi pemberani seperti ayahnya Simba atau kakeknya Mufasa. Akhirnya, Rafiki pun memutuskan untuk menceritakan tentang riwayat hidup Mufasa kepada Kiara. Pada saat itu, Mufasa kecil sedang bersama ayah dan ibunya yang bernama Masego dan Afia. Kedua orang tuanya berkata pada Mufasa bahwa ada sebuah tempat yang disebut Milele, sebuah oasis yang subur penuh dengan air dan makanan. Tak lama kemudian, hujan pun turun yang membuat semua hewan merasa senang. Lalu tiba-tiba terjadi banjir bandang yang membuat semua hewan panik kegirangan. Melihat Mufasa dalam bahaya, Masego lalu segera berlari untuk menyelamatkannya. Dengan bersusah payah, Masego berhasil meraih dan melemparkan Mufasa ke tepi tebing. Namun, gara-gara ada seekor gajah hanyut, membuat Mufasa kembali terlempar ke arus sungai yang sangat deras. Ternyata Mufasa masih selamat. Dia hanyut ke sebuah tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Di sana, dia bertemu dengan seekor anak singa bernama Taka dan mereka pun berkenalan. Lalu tiba-tiba beberapa ekor buaya menghampiri Mufasa. Untungnya, Taka dan ibunya yang bernama Ratu Ese berhasil menyelamatkannya. Kemudian Mufasa diajak menemui ayah Taka yang bernama Obasi. Melihat Mufasa, Obasi pun menjadi marah dan melarang Taka untuk menerima kehadiran singa luar. Apalagi begitu tahu namanya Mufasa, karena Mufasa artinya adalah raja. Sedangkan Obasi menginginkan Taka untuk menjadi calon raja selanjutnya. Namun Ratu Ese berbeda pendapat. Dia ingin yang menjadi raja selanjutnya adalah karena usahanya, bukan karena dipilih oleh Obasi. Mufasa berkata bahwa meskipun masih kecil, tetapi dia adalah singa tercepat. Oleh karena itu, Mufasa dan Taka akan berlomba lari. Jika Mufasa kalah, maka Obasi akan membunuhnya. Namun jika Mufasa menang, maka dia boleh bergabung bersama mereka. Kemudian, Mufasa dan Taka pun mulai berlomba lari. Dalam perlombaan itu, Taka sengaja membiarkan Mufasa menang. Akhirnya, Obasi pun terpaksa menerima Mufasa walaupun dengan perasaan kesal.
Setelah itu, Mufasa dan Taka pun berlarian dan bermain bersama. Singkat cerita, Mufasa dan Taka sudah tumbuh menjadi singa dewasa dan mereka masih bersahabat akrab. Suatu hari, Ratu Ese mengajak Mufasa untuk belajar berburu melalui indera penglihatan dan pendengarannya. Namun, Mufasa merasa telah membuang waktunya sia-sia karena dia sangat merindukan kedua orang tuanya. Lagi pula, dia tidak akan pernah bisa menjadi raja di sana karena dia bukanlah keturunan dari Obasi. Beberapa hari kemudian, Ratu Ese kembali mengajak Mufasa untuk pergi berburu. Di sana juga ada Taka yang diam-diam mengikuti mereka. Lalu tiba-tiba, Mufasa dan Ratu Ese diserang oleh sekelompok singa putih yang tiba-tiba muncul. Taka yang melihatnya malah kabur ketakutan. Sementara Mufasa dengan berani melawan para singa putih dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Ratu Ese berterima kasih kepada Mufasa yang telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian Mufasa dan Ratu Ese kembali ke kelompoknya dan melaporkan apa yang baru saja terjadi pada Obasi. Mengetahui itu, Obasi pun sangat marah pada anaknya Taka yang sangat pengecut. Kemudian Mufasa memperingati Obasi bahwa akibat kejadian ini, para singa putih pasti akan datang untuk membalas dendam. Obasi lalu memerintahkan saudaranya yang bernama Chigaru untuk memata-matai para singa putih tersebut. Di sisi lain, seekor singa putih kembali dan melapor kepada raja mereka yang bernama Kiros. Mengetahui anaknya tewas, Kiros pun sangat marah dan bertekad untuk membalas dendam. Kemudian, Kiros menyuruh kedua saudara perempuannya, Aqua dan Amara, untuk membunuh singa putih tersebut. Chigaru yang mengetahui hal itu lalu kembali dan melaporkannya kepada Obasi. Obasi lalu memerintahkan Taka dan Mufasa untuk pergi dari tempat itu dan memulai kehidupan mereka yang baru, karena Obasi ingin menjaga keturunannya. Keesokan harinya, Ratu Ese menunjukkan kepada Mufasa mengenai tempat yang disebut Milele. Tempat yang pernah diceritakan oleh kedua orang tuanya itu berada di balik pegunungan. Sebenarnya, Mufasa merasa berat untuk meninggalkan Ratu Ese. Tetapi Ratu Ese menyuruh Mufasa untuk melanjutkan perjalanan hingga berhasil menemukan Milele dan kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Setelah itu, Mufasa dan Taka pun memulai perjalanan mereka. Tak lama kemudian, para singa putih mendatangi kelompok Obasi. Mengetahui Mufasa dan Taka telah pergi, mereka pun segera mengejarnya. Hingga akhirnya Mufasa dan Taka terpojok di pinggir tebing. Karena nggak ada jalan lain, akhirnya mereka pun terpaksa melompat ke dalam air terjun. Mereka berhasil selamat setelah berpegangan pada sebuah ranting pohon. Namun, salah satu singa putih mencoba mengejar mereka. Untungnya, singa putih itu tewas dimakan buaya. Kemudian, Mufasa dan Taka terseret arus deras dan mereka pun berhasil selamat. Ketika Mufasa dan Taka sedang berjalan di dalam hutan, mereka bertemu dengan seekor singa betina bernama Sarabi dan seekor burung enggang bernama Zazu. Kemudian, mereka bertemu dengan seekor monyet bernama Rafiki yang diasingkan oleh para monyet lainnya. Rafiki berkata kalau dia akan pergi ke Milele untuk mencari rumah yang baru. Mengetahui itu, Mufasa dan yang lainnya pun memutuskan untuk mengikuti Rafiki. Di tengah jalan, Taka bilang sama Mufasa kalau dia sebenarnya menyukai kue Sarabi. Taka minta bantuan Mufasa untuk mengajarinya cara mengungkapkan perasaannya pada Sarabi. Mufasa menyarankan Taka untuk membicarakan hal-hal yang disukai oleh Sarabi.
Mendengar itu, Taka pun langsung mempraktekkannya, walaupun dia sedikit gugup saat ngobrol dengan Sarabi. Tiba-tiba, Zazu memberitahu bahwa para singa putih sedang menuju ke arah mereka. Sarabi lalu segera berlari ke atas pohon dan menjatuhkan sarang lebah ke arah kawanan gajah yang sedang lewat. Para gajah pun menjadi panik dan membuat para singa putih kesulitan menyerang kelompok Mufasa. Namun naas, Sarabi terkena tendangan seekor gajah dan dia pun pingsan. Melihat itu, Mufasa pun segera berlari untuk menyelamatkannya. Sementara Taka, dia malah ngumpat ketakutan. Untungnya, para singa putih pergi dari sana. Kemudian, Rafiki dan Taka menghampiri Sarabi dan Mufasa. Dengan menggunakan ilmu dukunnya, Rafiki akhirnya berhasil menyadarkan Sarabi. Mufasa yang tahu perasaan Taka pada Sarabi, dia pun langsung bilang bahwa yang menyelamatkan Sarabi adalah Taka. Mengetahui itu, Sarabi pun berterima kasih pada Taka. Singkat cerita, Mufasa dan kelompoknya sudah tiba di pegunungan bersalju. Kemudian, Mufasa meminta lontong pada Zazu untuk menutupi jejak kaki mereka dengan salju agar kelompok Kiros tidak bisa mengetahui keberadaan mereka. Dan rencana Mufasa pun berhasil. Mengetahui kepintaran dan bakat memimpin Mufasa, Sarabi pun merasa kagum padanya. Sarabi juga menyadari bahwa yang telah menyelamatkan nyawanya adalah Mufasa. Akhirnya, Mufasa mengakuinya dan mereka pun saling jatuh cinta. Taka yang melihat dari kejauhan, dia pun menjadi cemburu dan marah pada Mufasa. Kemudian, Taka nggak sengaja terjatuh dari tebing salju dan bertemu dengan Kiros dan kelompoknya. Taka yang dendam pada Mufasa lalu memberitahu Kiros bahwa yang telah membunuh putranya adalah Mufasa. Karena tujuan mereka sama, Taka dan Kiros pun bekerja sama untuk membalas dendam pada Mufasa. Keesokan paginya, Mufasa bertanya kepada Taka dari mana aja dia semalam. Taka berkata kalau dia lapar dan nyari tukang makanan, tetapi nggak ada seorang pun yang jualan di sana. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Secara diam-diam, Taka memberi tanda tangan di sebuah batu untuk memberitahu Kiros dan kelompoknya. Singkat cerita, Mufasa dan yang lain akhirnya sampai di Milele, sebuah tempat yang sangat indah dan subur. Di sana, Rafiki mengangkat Mufasa sebagai saudaranya. Lalu tiba-tiba, Kiros dan kelompoknya muncul yang membuat Mufasa terkejut. Kemudian, Taka mengaku bahwa dialah yang telah memberitahu Kiros dan kelompoknya karena Mufasa telah mengkhianatinya. Kiros yang ingin membalas dendam atas kematian putranya, lalu dia pun mengajak Mufasa Baiwan. Saat ada kesempatan, Mufasa berpidato kepada semua hewan untuk berjuang bersamanya melawan para singa putih. Akhirnya, para hewan pun termotivasi dan ikut bertarung demi melindungi Milele. Kemudian, Mufasa dikeroyok oleh beberapa singa putih hingga membuatnya terjatuh ke dalam sebuah goa. Lalu tiba-tiba, Kiros muncul dan kembali bertarung dengan Mufasa. Taka yang melihat pertarungan mereka, tiba-tiba teringat kembali kenangan ketika dia bersama dengan Mufasa.
Ketika Kiros akan membunuh Mufasa, Taka langsung menyelamatkan sahabatnya hingga membuat mata kirinya terluka. Kemudian Mufasa dan Taka saling bekerja sama untuk menyerang Kiros. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang mengakibatkan goa menjadi runtuh dan membuat Mufasa dan Kiros terjatuh ke dalam air. Di dalam air, Kiros masih terus berusaha menyerang Mufasa. Berkat pelatihan dari Ratu Ese, Mufasa bisa merasakan bahwa ada bongkahan batu besar yang jatuh ke arah mereka. Mufasa lalu mendorong Kiros ke arah batu besar yang akhirnya menewaskannya. Untuk kedua kalinya, Taka kembali menyelamatkan Mufasa dari dalam air. Taka lalu pergi meninggalkan Mufasa dan Sarabi dengan wajah yang sedih. Setelah kejadian itu, para hewan berkumpul dan menyambut Mufasa sebagai raja mereka. Awalnya Mufasa menolak dan tidak mau disebut sebagai raja, tetapi Rafiki meyakinkannya bahwa Mufasa adalah raja sejati. Tak disangka, Mufasa akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibunya yang juga berhasil pergi ke Milele. Namun sayang, ayahnya tidak berhasil selamat. Kemudian Taka meminta maaf dan mengungkapkan penyesalannya pada Mufasa. Mufasa pun memaafkannya, tetapi dia tidak mau menyebut nama Taka lagi. Mufasa akan memanggilnya Scar yang artinya bekas luka. Mufasa kemudian naik ke atas tebing dan mengaum dengan keras. Kembali ke masa sekarang, Kiara juga mengaum di atas tebing saat semangat kakeknya membayangi dirinya. Tak lama kemudian, Kiara, Rafiki, Timon, dan Pumba bertemu kembali dengan Simba dan Nala untuk memperkenalkan adik laki-laki Kiara yang bernama Kion. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Mufasa The Lion King ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.